Minasang, di sini saya akan melanjutkan ke bungke-bungke berikutnya. Di video yang lalu saya menjelaskan tentang di nomor 1 sampai di nomor 46. Sekarang saya lanjut lagi di nomor 47 sampai 92. Yang pertama itu ada nanini te okimas yang artinya terlebih dahulu. Te okimas juga ada bahasa gaulnya loh minasang, yaitu toku atau toko yang artinya ayo terlebih dahulu. Untuk contohnya yaitu kayak rumah ini nomi mono o kaite okimas, sebelum pulang terlebih dahulu membeli minuman. Bisa juga dipakai toku atau toko yang artinya ayo terlebih dahulu. Tatoiba kayak rumah ini nomi mono o kai toko, artinya sebelum pulang ayo terlebih dahulu membeli minuman. Kemudian ada tekimas, yaitu pergi kembali lagi atau mulai menjadi atau kegiatan dari luar. Contohnya yaitu gakko itekimas yang artinya pergi ke sekolah. Pada dasarnya kita pergi ke sekolah, tapi kita akan kembali lagi ke tempat semula yang kita tinggali. Contohnya rumah dan lain sebagainya. Yang kedua ada nani mas, masnya dihilangkan ditambahkan hajime mas dan dashi mas. Contohnya yuki ga yami hajime mas, artinya saljunya mulai berhenti. Ya, hajime mas sama dashi mas itu sepertinya sama, artinya sama-sama mulai. Kemudian ada nani mas atau shimasnya dihilangin dan ditambahkan partikel ni atau kata kerja tersebut diubah ke bentuk teikei dan ditambahkan kata kerja kimas, kairimas sama ikimas, artinya untuk atau datang dengan. Tatoiba kaimono ni ikimas, pergi untuk berbelanja. Nah, sebelumnya kan kaimono shimas. Nah, shimasnya kan dihilangin dan ditambahkan partikel ni. Ni-nya itu artinya untuk. Sugi ada nani yoni narimas, artinya mulai menjadi. Bumbu ini digunakan untuk kata kerja bentuk kamus, tapi kamusnya versi kanoke, yaitu kebisaan. Contohnya ego de hanaseru yoni narimas, artinya mulai menjadi bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Kemudian ada te ikimas yang artinya pergi dengan, akan terus atau tetap, dan mulai berjalan. Contohnya kurumade no te ikimas, pergi dengan menggunakan mobil. Kemudian ada nani tetsuzukemas yang artinya akan terus atau tetap, sama seperti yang te ikimas. Contohnya astamade benkyou shitsuzukemas, artinya akan terus belajar sampai pagi. Kemudian ada agemas, moraimas, dan yarimas. Agemas artinya memberikan, moraimas menerima, dan yarimas itu memberi untuk hewan atau tumbuhan atau orang yang di bawah kita. Contoh yang pertama yaitu agemas. Ani-sang wa riri-sang ni okane o agemas. Saudara Ani memberikan uang kepada saudara Riri. Dan untuk contoh yang kedua yaitu moraimas. Riri-sang wa ani-sang ni okane o moraimas. Saudara Riri menerima uang dari saudara Ani. Dan contoh yang ketiga yaitu yarimas. Itu digunakan untuk yang di bawah kita ataupun hewan atau tumbuhan
dan lain sebagainya. Contohnya, Ani-san wa neko ni okashi o yarimasu. Saudara Ani memberikan cemilan kepada kucing. Seperti itu minasan. Selanjutnya ada te moraimasu yang artinya dikan, dan te itadakimasu artinya sama, dikan juga, tapi dalam bentuk sopan. Contoh yang pertama itu ada te moraimasu. Watashi wa Ani-san ni Nihongo o oshiete moraimasu. Saya diajarkan bahasa Jepang oleh saudara Ani. Dan contoh yang kedua yaitu te itadakimasu. Watashi wa sensei ni Nihongo o oshiete itadakimasu. Saya diajarkan bahasa Jepang oleh guru. Sebenarnya sama saja artinya itu dikan, cuma tergantung kepada siapa kita berbicara. Kemudian ada nani-nani te yarimasu, yaitu artinya makan, tapi untuk orang yang di bawah kita ataupun tumbuhan ataupun hewan. Dan kemudian ada nani-nani te agemasu yang artinya sama, makan juga, untuk orang yang setara. Dan ada nani-nani te shashi agemasu yang artinya makan sama, dan untuk orang yang derajatnya di atas kita atau sopan. Contoh yang pertama yaitu ada te yarimasu. Totoiba, watashi wa imoto ni sakubung o kaite yarimasu. Saya menuliskan karangan cerita untuk adik perempuan. Contoh yang kedua yaitu nani-nani te agemasu. Totoiba, Ani-san wa Riri-san ni sukudai o kaete agemasu. Saudara Ani menuliskan pekerjaan rumah untuk saudara Riri. Yang ketiga yaitu ada contoh dari nani-nani te sashi agemasu. Contohnya, sensei wa Ani-san ni kudamono o kaete sashi agemasu. Guru membelikan buah-buahan untuk saudara Ani. Selanjutnya ada nani-nani kure atau kudasai yang artinya beri saya. Contohnya, okane o kure atau okane o kudasai artinya beri saya uang. Nah, kemudian ada te kure atau te kudasai yang artinya tolong beri saya. Contohnya, okane o karite kure artinya tolong pinjamkan saya uang, sama dengan okane o karite kudasai yang artinya tolong pinjamkan saya uang. Lalu ada tabete kudasai yang artinya tolonglah. Ini masuknya ke dalam bentuk perintah ya minasang, sama dengan perubahan tekei yang peletakannya paling ujung, yaitu artinya lah, sama-sama perintah. Contohnya, tabete kudasai, makanlah, sama dengan tabete, makanlah. Jadi perubahan tekei yang peletakannya paling ujung itu adalah sebuah perintah ya minasang, sama dengan te kudasai. Kemudian ada satu lagi minasang yang artinya lah juga, tapi ini bentuk kasar, yaitu bentuk perubahan meireikei. Contohnya, grup 1, vokal I sebelum mas itu dirubah ke vokal E dan masnya dihilangkan. Sedangkan grup 2 yaitu tinggal ditambahkan ro, grup 3 menjadi shiro dan kiro. Contohnya, tabero, makanlah. Terus sugi, nome, minumlah. Seperti itulah minasang. Selanjutnya ada kuremas dan kudasaimas. Nah, kuremas ini sering digunakan untuk orang yang setara dengan kita. Sedangkan kudasaimas itu sering digunakan orang yang di atas kita derajatnya. Dan keduanya tersebut sering digunakan untuk
orang lain memberi kepada kita sendiri atau orang lain memberi kepada keluarga kita sendiri. Untuk contoh yang pertama yaitu kuremas, yaitu tomodachi wa watashi ni okane o kuremas, yang artinya teman memberi uang kepada saya. Sedangkan yang kudasaimasu yaitu lebih sopan atau orang yang lebih derajatnya dari kita. Contohnya, sensei wa watashi ni okane o kudasaimasu, yang artinya guru memberikan uang kepada saya. Sugi ada te kuremas dan te kudasaimasu. Artinya sama, yaitu mekan. Contoh yang pertama yaitu te kuremas. Sato-san wa watashi ni nihongo o oshiete kuremas, yang artinya saudara Sato mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Nah, untuk kalimat tanyanya itu bisa pakai yang masenka ataupun maska. Contohnya, Sato-san wa watashi ni nihongo o oshiete kuremasenka? Atau Sato-san wa watashi ni nihongo o oshiete kurimasu ka? Itu sama saja ya minasang, artinya saudara Sato, dapatkah mengajarkan bahasa Jepang kepada saya? Contoh kemudian yang kedua yaitu te kudasaimasu. Contohnya, sensei wa watashi ni nihongo o oshiete kudasaimasu, yang artinya guru mengajarkan bahasa Jepang kepada saya. Dan untuk kalimat tanyanya juga sama, bisa pakai yang masenka dan juga maska. Contohnya, sensei san wa watashi ni nihongo o oshiete kudasaimasen ka? Yang artinya guru, dapatkah mengajarkan bahasa Jepang kepada saya? Nah, ini juga bisa pakai yang maska juga minasang, seperti itu. Kemudian ada te moraimasen ka sama dengan te moraimasu ka, artinya juga sama, dapatkah dan te itadakemasen ka sama dengan te itadakemasu ka, artinya juga sama, mekan. Kenapa bisa diartikan mekan? Karena itu kata kerja kanoke. Biasanya yang moraimasu sama itadakimasu itu bentuk biasanya diartiinnya dikan, sedangkan ini bentuk kanoke diartinya dapatkah Contoh yang pertama yaitu te moraemasen ka. Contohnya, ani-san wa nia-san ni enpitsu o karite moraemasen ka, yang artinya saudara Ani dapatkah meminjamkan pensil kepada saudara Nia. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu te itadakemasen ka. Contohnya, sensei wa nia-san ni enpitsu o karite itadakemasen ka, yang artinya guru, dapatkah meminjamkan pensil kepada saudara Nia. Kemudian ada te yarimashou ka, te agemashou ka, dan te sashi agemashou ka, yang artinya maukah di. Ini masuknya ke dalam penawaran ya teman-teman. Contohnya, ani-san wa nia-san ni okashi o kaete agemashou ka, yang artinya saudara Ani maukah dibelikan cemilan oleh saudara Nia.